Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia dan dapat menjalankan aktivitas Anda meski di masa seperti ini ya. Baik, kembali berjumpa bersama saya Dewa dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan pada malam hari ini, Face to Face with Dewa menghadirkan seorang Bapak yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Martinus Mesarodigea, pendiri dan Ketua Yayasan Prima Unggul Jakarta. Selamat malam, Pak Martin. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kabar Pak Martin? Sangat luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak ya. Luar biasa terus ya. Amin. Meski memang 3-4 bulan terakhir kita di tengah-tengah situasi pandemi corona ya. Iya, betul sekali. Iya, oke. Pak Martin, Face to Face with Dewa malam hari ini mau mengangkat tema membangun karakter anak-anak bangsa. Ini salah satu cerminan atau potret dari sosok Pak Martinus Mesarodigea ya, yang sebagai pendiri dan ketua Yayasan Prima Unggul. Pertanyaan pertama, Pak, kami ingin mengetahui ini kisah masa kecil Pak Martin. Ya, saya dari Pulau Nias, Pak, di pedalaman, jauh di Pulau Nias sana. Saya lahir dan masa kecil saya bersama dengan keluarga yang amat sangat sederhana, tetapi orang tua mendampingi dan membimbing dengan sangat penuh kasih sayang dan mengarahkan tentang nilai-nilai di dalam keluarga. Dan karena saya di pedalaman, ketika saya ingin ke sekolah yang lebih baik, terpaksa saya harus merantau ke kota kecamatan. Dan di umur yang masih sangat muda, baru masuk kelas 5 SD, saya pindah ke asrama, ya, dan sejak itu saya tinggal di asrama, ya, dibina oleh para suster, bruder waktu itu, dan orang tua masih tetap mendukung juga biaya sekolah, mungkin biaya kebutuhan di asrama, tetapi ayah saya meninggal ketika kelas 3 SMP. Maka itu adalah saat yang tidak mudah bagi saya juga, dan boleh dikatakan saya hampir putus sekolah pada saat SMP, tapi syukurlah bahwa saya dilanjutkan di asrama dan tanpa biaya, sehingga memang sejak SD sampai lulus SMA boleh saya katakan ya saya seperti anak panti juga, bahwa saya banyak dibantu, didukung karena keterbatasan ekonomi keluarga, dan itulah pengalaman masa kecil. Di asrama pun saya juga mendapatkan ya tentu pendidikan yang baik. Itu masa kecil dan sampai remaja, Pak. Jadi di asrama mulai kelas 5 SD, Pak ya? Betul sekali, Pak. Iya. Kalau Pak Martin berapa bersaudara, Pak Martin? Oh, kami 8 bersaudara, Pak. Saya anak keempat. Wow. Keluarga besar. Keluarga besar ya. Sangat besar. Iya. Kemudian sampai SMA, Pak ya? Ya, betul. Di asrama ya? Ya, di asrama. Di panti lah, persisnya di panti ya. Di panti ya. Kemudian setelah SMA, Pak? Ya, perjalanannya setelah lulus SMA dan saya berpikir bahwa untuk melanjut kuliah kan tidak mungkin lagi lah, dan balik ke kampung juga
untuk apa akhirnya saya merantau, ya merantau dan saya sampai di Jakarta dan waktu itu nggak ada saudara juga, benar-benar hanya di rumah teman dan boleh dikatakan saya hampir 2 tahun mengalami masa yang paling sulit di Jakarta. Kenapa? Bahwa selama saya di asrama ya semua kebutuhan saya, semua fasilitas disediakan. Tapi ketika saya harus tinggal di luar, yaitu di dunia nyata, saya benar-benar kesulitan untuk mencari makan, ya, dan keterampilan untuk bekerja pun saya ingat betul bahwa saya hampir hanya sampai 3 bulan bisa saya bertahan sampai 4 kali bekerja itu karena memang yang nggak memenuhi standar gitu loh, sehingga keterampilan sangat minim sekali dan itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup saya bahwa ya mungkin kadangkala di asrama atau di panti ya semua fasilitas disiapkan, tetapi ternyata kita hanya sebentar di panti, setelah keluar dari panti, keterampilan untuk melanjutkan kehidupan sebenarnya itu adalah saat-saat yang paling sulit. Gitu, Pak. Bagaimana Pak Martin survive 2 tahun pertama di Jakarta yang tadi Bapak sampaikan begitu penuh tantangan gitu ya Pak ya? Ya, saya banyak profesi yang saya jalani ya dalam itu pertama. Ya bekerja jadi resepsionis, pernah jadi kasir juga, pernah jadi cleaning service pun, tetapi lagi-lagi saya tidak berhasil untuk melewati masa-masa percobaan itu karena karena ada persyaratan-persyaratan yang tidak memenuhi dan mungkin juga karena situasi yang membuat saya harus melakukan semua itu dan memang di dalam perjalanan itu juga saya bersyukur bertemu dengan beberapa orang tua asuh juga yang mereka tahu bahwa saya ada kemauan baik untuk melakukan tapi terbatas kemampuan sehingga saya dibantu juga. Pernah saya pengalaman yang pahit adalah saya 3 bulan jadi kasir, nggak pernah gajian. Karena setiap kali akhir bulan itu selalu salah. Dan akhirnya honor atau gaji nggak dibayar karena dipotong semua sehingga praktis 3 bulan. Tapi orang tua asuh saya ingat betul, udah tidak apa-apa, kau belajar terus, ini proses belajar. Sehingga biaya kos dan biaya untuk makan sehari-hari dibantu oleh orang tua asuh saya. Itulah masa-masa yang mudah juga dan melalui tetapi pengalaman yang cukup pahit ini menurut saya sangat mempengaruhi hidup saya selanjutnya dan bahkan ini kisah yang menarik kadang-kadang kalau saya cerita kepada anak-anak saya sampai tidak percaya, kok bisa sih Pak, kok bisa? Ya itulah perjuangan, tetapi sebuah pembelajaran yang sangat indah. Iya. Tadi Pak Martin sampaikan hanya 2 tahun ya. Artinya setelah itu kan mungkin ke arah lebih baik, nanti bisa diceritakan. Nah, selama 2 tahun survive, kemudian melakukan profesi apapun untuk bertahan gitu ya. Nah, pelajaran-pelajaran apa yang Pak Martin bisa dapatkan setelah mengalami survival itu, Pak? Ya, pelajaran yang paling berarti bagi saya bahwa ada saat di mana kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tidak selamanya dari pihak luarlah memberikan apa yang menjadi sumber kehidupan kita. Kitalah yang bertanggung jawab dalam perjalanan hidup kita dengan segala konsekuensi. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah bahwa betapa pentingnya ya keterampilan ya yaitu satu kemandirian untuk minimal hal-hal yang sederhana sehingga bisa melanjutkan kehidupan, terlebih kalau kita ini dari keluarga-keluarga miskin, keluarga-keluarga yang nggak punya. Dan yang ketiga, saya pikir orang tua asuh saya juga cukup respect dan mereka mendukung. Ya tentu memang kita walaupun juga sulit hidupnya, tetapi kita tetap baik, ya jujur dan benar, sehingga mereka juga senang melihat perkembangan kita dan itu yang akhirnya menjadi modal juga dalam kehidupan saya selanjutnya. Oke. Pak Martin, setelah 2 tahun bisa dilanjutkan setelah 2 tahun berjuang, kemudian apa ini setelah 2 tahun ini, Pak? Bagaimana kehidupan Pak Martin selanjutnya? Nah,
Saya sangat rindu sekali sebenarnya untuk kuliah. Dan saya tentu untuk 2 tahun pertama ini kan penuh perjuangan dan akhirnya mungkin beberapa orang tua asuh saya melihat bahwa saya ini sebenarnya punya kemauan yang tinggi dan tekun. Akhirnya mereka menawarkan mau kuliah sambil bekerja atau bagaimana. Oh, saya mau banget kalau ada kesempatan. Nah, beberapa orang tua asuh saya masih ingat betul mereka lah yang membantu saya untuk bisa kuliah, termasuk transport. Terus saya juga sambil bekerja, walaupun hanya part time untuk makan sehari-hari dan untuk bisa bayar kos. Sampai 4 tahun saya selesai kuliah dan saya selesaikan tepat waktu dan selama 4 tahun itu saya bekerja keras juga. Ya kadang-kadang juga ya makan pun harus saya memprioritaskan membagi transport untuk kebutuhan sehari-hari. Ini masa yang cukup berat, tetapi akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Dan setelah itu saya juga, karena saya di pendidikan, ya saya ambil S1 saya di bidang pendidikan teologi di Atmajaya. Setelah itu saya mengajar agama di sekolah negeri. Dan 3 tahun kemudian saya bahkan masuk pegawai negeri tahun 2000 ya, menjadi PNS gitu loh. Itu perjalanan saya dan akhirnya saya melanjutkan sambil bekerja di sekolah di mengajar, tetapi keinginan saya memang untuk kuliah memang sangat tinggi sekali dan akhirnya 2 tahun setelah bekerja saya mulai melanjutkan kuliah S2 di bidang manajemen lagi ya. Dan sambil mengajar dan di kegiatan saya di sekolah, saya cukup ya kepala sekolah sangat senang juga karena ya memang dasarnya saya orangnya memang senang kerja dan enggak mikir mau bayar atau tidak, yang penting ya kita lakukan yang terbaik. Sehingga saya banyak diberikan tanggung jawab juga dan bahkan terakhir saya diberikan tanggung jawab mengelola sebuah sekolah di negeri dan ada program kelas internasionalnya di situ yang kerjasama dengan Cambridge. Saya diberikan tanggung jawab sebagai koordinator. Awalnya saya kaget berat sekali. Kenapa? Ini kan hal baru. Tapi kepala sekolah dia bilang, saya tahu Pak Martin pasti bisa. Sehingga saya sambil belajar di situ dan saya menggunakan ada kesempatan untuk malam hari untuk bisa kuliah. Bahkan saya bisa kuliah menyelesaikan S3 juga di bidang pendidikan. Sehingga di sisi tertentu berjuang. Tapi saya sadar bahwa memang pendidikan salah satu yang memang saya sadari bahwa penting sekali dan memang itu kerinduan saya cukup lama juga dan akhirnya bisa terwujud ya sampai 2010 saya menyelesaikan kuliah dan karir saya sebenarnya bahkan saya juga di PNS sudah jadi pengawas tetapi pada akhirnya ya ada sebuah pergumulan dan ada sebuah keputusan sehingga saya mengalihkan profesi saya yang saya tekuni sampai saat ini yaitu dalam karya-karya sosial. Iya. Jadi lebih ke pendidikan, Pak ya. Kalau di flashback waktu kecil di pedalaman Nias, kemudian pasti anak-anak kecil itu kan dulu saya juga waktu kecil juga punya cita-cita. Apakah memang cita-cita Pak Martin itu dulu di Nias waktu kecil itu juga ingin jadi guru atau jadi pendidik gitu? Bapak saya juga guru agama ya, katekisnya di kampungnya, sehingga memang jiwa sebagai seorang guru atau pewarta atau pengajar itu memang sudah ada dan memang boleh dikatakan saya selalu mengatakan ini sangat menurun dari papa saya juga dalam hal mengenai pendidikan. Saya memang dari kecil cita-citanya jadi pendidik, Pak ya. Memang sudah ada arahnya kepada pendidikan. Jadi memang tercapai, Pak ya, cita-citanya, Pak ya. Ya itu sebabnya kenapa saya terpaksa harus pisah dari orang tua masih kelas 5 SD karena ingin di sekolah yang betul-betul ya berkualitas supaya kemampuan saya bisa lebih terasah. Ya akhirnya saya harus meninggalkan rumah di umur yang masih cukup kecil pada saat itu. Oke. Pak Martin sebagai PNS itu di Jakarta juga ya berarti ya? Ya, di Jakarta. Oh, di Jakarta semua ya. Oke. Kemudian muncul switching, kemudian kerja untuk di sosial, menggeluti dan pergumulan memutuskan untuk di dunia sosial lah ya. Kemudian muncul
Yayasan Prima Unggul yang saya kenal beberapa tahun lalu. Nah, bagaimana cerita di balik pendirian Yayasan Prima Unggul ini, Pak Martin? Oke, sebenarnya saya juga dari tahun 2000 sebenarnya saya ikut aktif dalam ada forum komunikasi panti asuhan di Indonesia. Saya cukup senang dengan kegiatan-kegiatan sosial dengan panti asuhan, apalagi karena latar belakang saya dari sana. Saya ingin sekali ketika saya selesai kuliah, ingin berkontribusi apa yang bisa saya lakukan kepada adik-adik saya, karena saya tahu apa yang saya raih saat ini itu semata-mata karena berkah yang Tuhan berikan, dan saya akan juga memberikan banyak tenaga dan pikiran waktu untuk anak-anak di panti. Bahkan sampai 2010 itu adalah saya menjadi ketua forum komunikasi panti asuhan se-Indonesia, sekitar 200 panti anggotanya. Dan selama saya menjadi pengurus di situ adalah saya selalu ingin membawa sebuah perubahan, yaitu berubah bagaimana kita menyiapkan anak-anak panti ini bukan hanya sekedar hidup di panti, tapi bagaimana setelah keluar dari panti. Kenapa? Saya berangkat dari pengalaman hidup saya yang penderitaannya sebenarnya bukan ketika di panti asuhan karena semua udah disiapkan. Penderitaan anak-anak panti dimulai setelah keluar dari panti asuhan. Dan akhirnya memang tidak mudah merubah sesuatu yang memang sudah ada, karena di dalam image bahwa panti asuhan itu memang seringkali adalah yang dikasihani, didukung, dan banyak donatur yang senang terhadap itu, dan banyak pengurus juga ya mereka memberikan berbagai kebutuhan-kebutuhan, tetapi satu yang saya lihat pemberdayaan sebagai persiapan setelah keluar dari panti, saya masih lihat masih lemah. Nah, ketika saya mendirikan panti asuhan ini, itu yang menjadi misi saya. Di sisi tertentu, dalam karir saya sebagai PNS, saya mengelola satu sekolah dan berbasis kelas internasional, ya 100% anak-anak yang dari keluarga mampu semua. Berarti ada dua dunia saya hadapi, satu sisi anak panti asuhan dan pelajar-pelajar yang segala sesuatunya sudah disiapkan. Tetapi sebuah pergumulan hampir setahun saya berpikir, akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya mendirikan sebuah panti, mendirikan sebuah sekolah yang saya prioritaskan untuk anak-anak dari panti asuhan, anak-anak dari keluarga miskin, dari daerah-daerah yang punya latar belakang seperti saya. Karena pasti minim sekali kesempatan itu. Karena saya lihat bahwa anak-anak yang saya didik di sekolah mereka, ya karena semua fasilitas ada. Dan saya pikir tanpa saya pun di situ, kegiatan itu jalan. Dan sebuah keputusan yang tidak mudah pada saat itu, dan walaupun awalnya juga pasangan hidup saya, istri saya belum sepenuhnya, tetapi ada sebuah pergumulan, saya juga meyakinkan bahwa saya meyakini bahwa apa yang saya raih saat ini dalam karir, di dalam pendidikan, pengalaman-pengalaman, sepertinya Tuhan mau katakan, hai Martin, saya ambil kamu dari panti asuhan, saya beri kesempatan bagi kamu untuk pengembangan diri dengan segala dinamika, sekarang kembali ke panti. Dan panggilan itulah yang saya terima ketika saya memulai di panti asuhan, dan satu misi yang sangat jelas sampai saat ini adalah memutus rantai kemiskinan anak-anak panti asuhan melalui pendidikan karakter dan pendidikan kewirausahaan. Dan syukurlah para alumni-alumni saat ini yang tidak ada yang mengalami penderitaan atau pengangguran seperti saya. Semua anak-anak setelah keluar dari YPU, mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka, bahkan sebagian besar sekarang udah bisa kuliah sendiri. Nah, itulah sebuah perjalanan yang penuh dengan dinamika, dan saya menghayati ini adalah sebagai sebuah panggilan hidup, dan saya menjalaninya itu walaupun banyak tantangan sana sini, tetapi saya pikir ini bagian dari sebuah proses kehidupan juga. Begitu, Pak Dio. Pergumulan untuk memutuskan itu berapa lama waktu itu? Dan semasa pergumulan itu apa yang Pak Martin lakukan? Pada saat itu kan sebenarnya mungkin karena pengalaman saya sering keliling ke Indonesia melihat panti, terus pengalaman juga di pendidikan, dan saya lihat
satu yang mempertegas kepada saya ketika akhirnya saya harus putuskan adalah ketika saya berkunjung di sebuah panti werda. Nah, seorang nenek di sana berkisah kepada saya, sudah 90 tahun pada waktu itu, dia katakan, Nak Martin, ketika nenek kecil, nenek tinggal di panti asuhan. Anak nenek juga tinggal di panti asuhan. Cucu nenek sekarang di panti asuhan. Dan nenek itu ada di panti werda. Saya pulang dari sana, saya benar-benar semakin kuat dalam hidup saya. Ada apa dengan panti asuhan sampai terjadi ada kok satu turun-temurun dan sepertinya sesuatu yang wajar. Dan dalam pergumulan itu, dan tentu sekali lagi bahwa memang saya harus sampaikan ini kepada keluarga saya, dan saya sampaikan ke anak-anak saya, dan saya juga pada saat itu kan mengajar di beberapa perguruan tinggi, sehingga sebenarnya dari sisi karir, saya baru selesai pendidikan S3, saya mungkin lebih mudah bagi saya pengembangan karir, tapi saya berpikir bahwa masih banyak Martin-Martin yang lain di Indonesia, di pedalaman sana, yang membutuhkan sesuatu. Dan saya berpikir saya juga yang tidak hanya hidup untuk diri saya, tetapi bagaimana saya hidup untuk mereka-mereka yang memang tidak punya satu kesempatan untuk meraihnya, begitu. Dan ketika memutuskan, keluarga Bu Martin juga menyetujui ya Pak ya? Atau ada pergumulan lagi? Istri saya, iya. Mertua saya. Ya. Dan tentu beberapa keluarga ngapain? Udah biarin sambil jalan aja atau gimana. Tak bilang, oh, ini saya fokus dan sejak itu kan saya mencoba mengembangkan pendidikan berbasis kewirausahaan. Ya itu sekali lagi sebuah keprihatinan dan saya mengolah ini dan saya yakin banget bahwa ini juga panggilan yang memang Tuhan siapkan untuk saya bahwa ya mungkin juga doa papa saya sih yang selalu di masa kecil selalu peduli kepada semua orang sehingga saya juga belajar dari keluarga bagaimana kepedulian kepada sesama juga sehingga ini juga memang ada suatu gen ya atau genetik yang ada dalam diri yang memang ya seperti mengalir lah ya begitu. Yeah. Oke, baik Pak Martin tadi sudah sampaikan bahwa anak-anak di Yayasan Prima Unggul Jakarta ini sudah alumninya banyak yang berhasil begitu ya. Nah, bagaimana Pak Martin membangun karakter anak-anak di YPU ini, Pak? Ya, ini sebuah perjalanan yang panjang juga ya Pak Dewa ya, bahwa ketika di awal-awal fokus saya memang bagaimana pelatihan kewirausahaan. Maka banyak yang hebat di situ adalah banyak guru-guru tamu, banyak praktisi-praktisi, mereka datang juga karena ternyata bahwa dengan pola yang kita kembangkan ini, banyak masyarakat mulai sadar bahwa inilah yang kita harapkan sebenarnya, bahwa anak panti tidak hanya sekedar diberikan kebutuhan sehari-hari, tapi bagaimana masa depan mereka disiapkan. Ibarat kata kita jangan hanya kasih ikan, tapi bagaimana kita menyiapkan kail buat mereka. Dan banyak mitra-mitra yang mau nimbrung, terutama saya mengubah donasi adalah bukan sekedar seberapa uang, tapi pikiran, keterampilan yang diberikan, diajarkan kepada anak-anak itu jauh-jauh lebih bernilai. Sehingga benar-benar anak-anak kita dalam hitungan tahun-tahun pertama, tahun kedua, mereka udah mulai praktek dan mereka mulai belajar produksi, marketing, penjualan. Bayangkan di umur-umur yang masih SMA, mereka udah belajar tentang itu dan kita ambil memang program semacam homeschooling atau pendidikan non formal sehingga mereka lulus dengan paket C. Ya, karena saya pikir bahwa lebih bagusan saya banyak menggunakan waktu untuk menyiapkan mereka untuk berbagai keterampilan untuk bekal mereka setelah keluar dari panti asuhan, dan sedangkan untuk kegiatan untuk belajar mengenai kurikulum nasional, saya kembangkan belajar mandiri. Nah, beberapa tahun terakhir ini di sisi tertentu saya evaluasi bahwa banyak anak-anak YPU juga secara keterampilan bagus, mereka juga public speaking-nya bagus, tetapi saya melihat ada sesuatu yang masih lemah juga, yaitu dari sisi pembentukan karakter. Walaupun kita sudah optimalkan,
maka beberapa tahun terakhir ini saya mulai merencanakan bahwa bagaimana pendidikan karakter pada tahun pertama harus menjadi fokus utama. Dan setelah saya melakukan kegiatan itu ada perubahan yang cukup signifikan. Bagaimana cara kita menanamkan karakter dalam diri anak-anak? Begini Pak, saya katakan bahwa di dalam hidup ini kita sebenarnya diberikan anugerah oleh Sang Pencipta, yaitu bahwa ada, saya kasih contoh, stimulus dan ada respon. Banyak hidup kita dipengaruhi oleh stimulus dari luar, entah keadaan, kata-kata, situasi di luar. Kalau situasi dari luar baik, maka respon kita juga bereaksi dengan baik. Kalau buruk, berarti kita juga bertindak buruk. Nah, ternyata bahwa antara stimulus dan respon ini Tuhan menganugerahkan yang disebut dengan ada hati nurani, ada imajinasi, ada kesadaran diri dan kehendak bebas. Itulah sebenarnya yang menentukan apakah stimulus itu kita respon secara positif atau tidak. Akhirnya saya menyampaikan ini dan ada suatu perubahan mindset. Saya mengatakan bahwa yang menentukan hidup kita bukan apa yang ada dari luar, yaitu stimulus dari luar, tetapi respon kita terhadap apa yang ada dari luar itu berarti dalam diri kita. Sehingga sejak kita menerapkan itu, ya tentu sebuah proses yang lumayan panjang ya, dan akhirnya anak-anak konflik-konflik itu akhirnya berkurang. Dan mengapa? Kalaupun ada temannya yang misalnya menggoda atau membuat mereka marah, mereka selalu ingat, saya harus proaktif. Saya harus proaktif dalam arti mungkin teman saya ini lagi situasinya lagi nggak baik, nanti setelah itu saya hindari, nanti saya tanya, ada apa sih, kenapa sih marah-marah. Ini kita latih terus-menerus di dalam lingkungan sehingga menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika menjadi kebiasaan satu dengan yang lain, menjadi satu saling mendukung. Mengapa Pak Dewa? Saya merasakan yang paling berat adalah kan latar belakang mereka. Dari rumah, lingkungan mereka, keadaan ekonomi seringkali kan sangat mempengaruhi sehingga kadang-kadang tidak mudah. Saya harus katakan tidak mudah ketika mereka datang di awal-awal. Tapi dalam pendidikan karakter yang kita tanamkan bahwa saya katakan itu naskah perdana kamu. Naskah perdana itu adalah yang ditulis oleh pihak luar terhadap dirimu. Ketika kamu ada di YPU, kamulah yang menulis naskah kedua dalam hidupmu, yaitu kita belajar bersama di sini. Maka mari kita mulai mengolah batin kita sehingga segala sesuatu kita ada pelatihan bagaimana kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, bagaimana kita membuat secara seimbang. Ya tentu sambil kita melakukan ini, saya pun berjuang terus-menerus bagaimana supaya ya menjadi contoh dan teladan. Maka di awal pun saya juga yang berjuang sebenarnya untuk bagaimana merubah. Kadangkala ya sebagai manusia biasa kadang-kadang ketika diberitahu tidak mau, terus sulit ininya, kadang-kadang kan emosi muncul, reaktif. Tetapi dengan belajar bersama-sama, yuk kita melatih tentang proaktif, kita merespon secara positif, dan kalau kita menyampaikannya dengan komunikasi empati, dan kita belajar situasinya. Dan ada sharing story mereka, kadang-kadang mereka kan bercerita satu dengan yang lain, terus teman-teman yang lain mendengarkan, kadang-kadang kisah-kisah yang sangat berat dalam hidup mereka, saya katakan kepada mereka, lihat latar belakang kita di sini sama, penuh dengan satu perjuangan. Kalau kadang-kadang muncul konflik, muncul sesuatu yang tidak mudah, ya kita belajar memahami tentang latar belakang satu dengan yang lain. Dan apalagi kita kan datang dari perbedaan yang luar biasa. Ada dari NTT, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, nyatu semua di situ. Tetapi syukurlah melalui satu proses yang panjang, akhirnya saat ini kita semakin menemukan buah-buahnya bahwa mereka menyadari bahwa kita adalah saudara, kita menjadi satu keluarga, ayo kita berjuang bersama-sama, dan ini sangat mempengaruhi masa depan mereka nanti. Karena saya katakan,
orang pintar sudah banyak, orang yang terampil sudah banyak. Tetapi kalau kamu ditambah dengan karakter yang baik, itu pasti akan jadi kamu di luar. Karena orang mencari orang-orang yang berkarakter. Untuk ilmu dan keterampilan bisa didapat dengan cepat melalui pelatihan, melalui intervensi. Tapi karakter adalah sebuah proses yang memang harus direncanakan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itu sebuah kisah tentang menanamkan karakter dalam diri anak-anak kita. Tapi kita mensyukuri ya, sambil kita memohon berkat dari Tuhan juga, bahwa apa yang kita inginkan dalam proses pendidikan anak-anak ini bisa terwujud. Karena saya tahu bahwa kalau ini sudah terjadi, mereka pun pasti juga mensyukurinya. Ya, kan spiritual, berarti mensyukuri mereka bisa ada di sini, mereka bisa mengembangkan diri, dan suatu saat nanti mereka melakukan kebaikan bagi sesama. Ya, karena saya pikir itu juga yang saya alami dalam hidup, bahwa saya dari situasi yang tidak mudah, penuh dengan tantangan, saya ketemu dengan orang tua asuh saya, itu cara Tuhan untuk membimbing saya, dan pada akhirnya ketika saya menjadi, ya saya bukan hanya untuk diri saya, tapi bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Kesaksian hidup saya dan ibu yang selalu mendampingi mereka sehari-hari di sini, juga kami katakan kami berjuang juga. Termasuk kebutuhan-kebutuhan di sini, tapi kami lakukan dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari persembahan kita kepada Tuhan juga. Itu, Pak. Luar biasa, Pak Martin. Pak Martin langsung mendampingi bersama Ibu ya, untuk membimbing mereka ya. Berapa Pak, dari sejak DPU berdiri, kemudian sudah ada alumni ya. Ini berapa, sudah jumlahnya berapa dari berbagai macam latar belakang ini Pak? Yang sudah alumni sekarang ini ya sekitar 200 ya. Ya, saat ini ada 60 yang lagi belajar di sini, sebagian alumninya ada juga di sini. Dan memang di YPU kita tidak ada karyawan. Beberapa alumni yang membantu sehingga boleh dikatakan saya dan ibu sebagai orang tua mereka. Nah, ini kakak-kakaknya itu mendampingi adik-adiknya, dan itu tadi buah-buah dari pendidikan karakter juga, bahwa mereka betul-betul menjadi satu keluarga, dan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sungguh-sungguh menjadi sebuah proses belajar, sehingga ini anak-anak ini termasuk yang cukup siap lah ketika mereka juga tinggal di luar nanti. Pak Martin, kalau bicara mengenai prestasi anak-anak YPU ini, apa yang bisa diceritakan Pak Martin? Ya, dari awal kita adakan pelatihan-pelatihan ya, sebenarnya di bidang seni, di bidang kuliner juga. Karena kan di YPU ini saya meyakini bahwa setiap anak diberikan potensi unik oleh Tuhan dalam diri setiap orang, sehingga nggak bisa diseragamkan. Maka di tahun-tahun pertama kita menyiapkan berbagai sarana untuk mengembangkan potensi diri. Ada yang di bidang masak, kuliner, ada di seni, ada di pendidikan. Dan akhirnya pelan-pelan mereka menemukan itu. Dan apa yang terjadi, yang dulunya hanya pelatihan seperti catering, sekarang catering Lumbung Selera, brandnya sekarang ini, itu menghasilkan sangat luar biasa. Dan para alumni bisa kuliah dari apa yang dari hasil-hasil ini semua. Dan seni juga, mereka sudah diundang di berbagai event juga, di perusahaan, di ulang tahun, bahkan sampai di luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, mereka juga bisa perform di situ, dan dari hasil perform mereka diberikan penghargaan secara profesional, sehingga boleh dikatakan dari unit-unit kegiatan ini, tahun lalu kita mencukupi hampir 100% biaya operasional dari unit-unit usaha, termasuk dari sekolah-sekolah, live-in juga. Ada yang pelatihan-pelatihan dari sekolah-sekolah, misalnya ada dari di Jakarta ini, mereka datang ke YPU untuk belajar berwirausaha, belajar untuk motivasi bagaimana pengembangan diri, sehingga dari dana ini biaya-biaya operasional mereka di sini bisa tercukupkan. Mengapa saya tempuh hal seperti ini? Karena saya katakan di luar nanti, di luar setelah di panti, kita nggak ada cara untuk meminta dari orang lain. Tidak ada cara lain kecuali harus melakukan.
Nah, inilah cara kita melatih mereka seperti disampaikan di awal bahwa saya jadikan panti asuhan menjadi YPU ini sebagai sarana melatih mereka untuk siap melanjutkan kehidupan keluar, dan tentu ini juga yang kita ingin kembangkan. Saya banyak sharing dengan para praktisi sosial, pimpinan-pimpinan panti. Saya katakan anak-anak panti tidak hanya butuh makan dan tempat tinggal dan sekedar sekolah, tetapi mereka butuh dilatih. Dan beberapa anak kita juga bahkan pernah pertukaran pelajar juga ikut ke Belanda, ke Finlandia. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Anak-anak panti bisa sampai mengikuti peluang-peluang seperti itu. Apa yang mau saya sampaikan, bahwa sebenarnya anak-anak panti, anak-anak dari keluarga sederhana ini sebenarnya sama seperti manusia pada umumnya. Mereka punya satu kehebatan-kehebatan, tetapi mengapa seringkali terpuruk, potensi diri mereka tidak teraktualisasi karena nggak ada kesempatan. Nah, YPU inilah untuk kesempatan bagi mereka bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, ini saya pikir adalah sebuah prestasi dalam diri anak-anak dan sekaligus memberikan keyakinan kepada siapapun, termasuk kalau mereka, anak-anak ini juga datang ke sekolah, keliling ke daerah, ke Papua, ke Bali, ke Sumatera, mereka memberikan motivasi ke sekolah-sekolah. Kalau selalu mereka mengatakan, kalau kami anak panti bisa, kamu pasti bisa. Itu anak-anak SMA kepada sesama SMA. Berarti sebenarnya inilah, ya tentu karena saya juga mendalami tentang pendidikan yang esensial, bahwa pendidikan adalah bagaimana proses mendewasakan, ya, dan proses pendewasaan itu dari berbagai aspek, tidak hanya dari kognitifnya, tetapi bagaimana dari sisi afektif dan fisikomotoriknya. Dan inilah yang kita tumbuh kembangkan secara holistik di YPU, dan sekarang kita juga mendampingi beberapa panti-panti yang mau belajar dan atau yang mau live in di sini. Ada pimpinan-pimpinan panti datang ke sini live in. Apa yang saya maksudkan, bahwa sebenarnya apa yang saya mulai di YPU ini startnya. Mimpi besar saya, Pak Dewa, dan doakan juga supaya anak-anak dari keluarga-keluarga sederhana seperti saya, dari pedalaman-pedalaman, banyak mendapatkan kesempatan. Itu sih mimpi besar, dan saya berharap ke depan banyak kesempatan kepada kita bersinergi dengan berbagai lembaga untuk mewujudkan itu. Itu, Pak. Ya, luar biasa ya. Dengan melihat prestasi-prestasi yang luar biasa. Terakhir saya lihat menyelenggarakan konser ya, kami ya. 26 ya. Juli. Iya, 26 Juli itu yang terakhir ya. Saya lihat itu luar biasa. Melihat prestasi-prestasi anak-anak di YPU, Pak Martin, pasti Pak Martin merasa haru dan bangga begitu ya. Pasti. Apa namanya, perasaannya pasti campur aduk kekaruan. Kira-kira kalau Pak Martin memanjatkan doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kira-kira kalimat-kalimat bersyukur apa yang Pak Martin sampaikan kepada Tuhan? Tuhan, jadikanlah kami sarana efektif untuk mewujudkan karya-Mu dalam mendampingi anak-anak ini. Dan itu doa saya sepanjang waktu, karena kami hanya alat kecil. Ibarat kata, kami hanya pensil kecil di tangan Sang Pencipta. Ini lukisan agung Tuhan. Karena ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi, kita hanyalah sarana. Dan karena sarana, tentu bagaimana kita rendah hati terus-menerus mengatakan bahwa kita pun terbatas. Sebab itu saya belajar terus-menerus dan tentu berpasrah kepada Sang Pengutus. Karena ini saya anggap bahwa ini adalah sebuah perutusan. Dan orang yang diutus ya nggak boleh rewel dan nggak boleh banyak ngeluh juga. Berarti ya belajar kuat dan belajar pasrah sambil berjuang. Saya berpikir memang ini saya sangat dikuatkan oleh sebuah kesadaran keterpanggilan dalam situasi ini, sehingga saya rasakan sekali intervensi ilahi dalam karya-karya ini. Sehingga hasilnya pun kadang-kadang nggak kepikir. Di luar dugaan, ya. Betul sekali. Ya. Oke, Pak Martin. Pak Martin, sebenarnya saya kasih kesempatan dulu untuk sahabat pembelajar yang join pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau apapun, silakan langsung buka mic kalau ada. Kalau sambil menunggu ya, saya beri kesempatan sebelum saya tutup acara ini, saya ada lanjutkan dulu. Sambil menunggu untuk Anda yang ingin bertanya kepada Pak Martin.
Pak Martin, membangun YPU kemudian melahirkan anak-anak yang membanggakan bukan hanya Pak Martin dan keluarga, Bu Devi juga, kemudian keluarga besar YPU sendiri, tapi membanggakan Indonesia. Ini pasti banyak tantangan. Nah, tantangan terbesar apa yang Pak Martin hadapi dalam membangun YPU dan membimbing anak-anak ini, Pak? Ya, kalau saya refleksi lagi ya, ketika saya memulai dengan YPU ini, tantangan pertama, memang pola didik yang saya kembangkan di YPU pasti sesuatu yang baru. Ya. Termasuk melatih anak-anak untuk keberanian, public speaking, termasuk daya juang mereka ketika mereka ada jualan keliling. Itu kan salah satu pelatihan. Di saat-saat waktu itu saya dikritik habis-habisan oleh banyak teman-teman bahwa saya mengeksploitasi anak-anak. Sekali lagi, sebuah pola baru pasti mendapatkan kontra juga. Tetapi saya berusaha untuk tetap belajar memahami, karena tidak semua apa yang kita pikirkan, orang lain juga memahami. Tetapi waktulah yang membuat mereka tahu apa arti kita, apa arti yang kita lakukan ini. Dan akhirnya lama-lama teman saya yang dulu yang banyak menyampaikan hal-hal yang kurang pas, sekarang ini malah justru kita berteman, oh iya ya Pak ya, ternyata anak-anak panti ini bisa ya. Dan yang kedua adalah, tantangan adalah bagi saya adalah latar belakang dari anak-anak tadi, bahwa memang tidak mudah, itu soalnya saya bisa memahami banyak panti-panti yang mengeluh atau yang kadang-kadang nggak tahu harus bagaimana mendampingi anak-anak. Nah, itu yang saya katakan bahwa anak-anak ini tidak hanya sekedar butuh makan di kebutuhan harian, tapi mereka membutuhkan juga ada sentuhan-sentuhan bagaimana mereka juga merasakan apa arti dari kasih tanpa syarat. Ini yang selalu kami sampaikan di sini bahwa ini ada pengaruh dan akhirnya mereka percaya kepada kita sehingga mereka juga bisa terbuka. Maka di sini ada satu program kita buat adalah buku refleksi. Mereka refleksi harian, mereka menulis pengalaman mereka, termasuk juga curhat. Dan itu yang dilakukan oleh Ibu Devi, karena sampai larut malam harus membaca itu cara kita untuk mengenal anak-anak. Dan memang ini yang kadangkala tidak mudah, tetapi saya pikir sekali lagi bagian dari proses bagaimana kita menjadi sarana yang efektif, karena ini kan bagian dari perjuangan kita untuk melaksanakan tugas ini. Dan yang ketiga saya pikir memang kepada para mitra-mitra yang selama ini kan banyak yang identik hanya terutama di YPU bahwa identik dengan membantu memberikan bantuan-bantuan finansial atau hal-hal yang hanya kebutuhan sehari-hari. Tetapi ketika saya merubah tentang bahwa donasi adalah Halo, selamat malam. Iya, silakan Pak. Lanjut Pak. Oke. Nah, banyak kadang-kala cara pikir orang tentang anak-anak panti ya kadang-kadang mereka sudah karena latar belakang secara ekonomis, tetapi kadang-kadang dianggap bahwa seperti masyarakat yang lemah, yang tidak berdaya. Nah, sebenarnya pola-pola pikir seperti ini yang kadang-kadang membuat anak-anak panti pun seperti kadang menerima diri secara psikologi. Nah, ini yang saya katakan ke anak-anak di sini, kita tetap tunjukkan potensi-potensi kita. Makanya berbagai kegiatan seni, catering, berbagai ini saya pikir ini bagian cara kita mengangkat bahwa kita diciptakan sebagai sebagai manusia yang punya martabat yang sama, dan kita punya hak untuk memperoleh berbagai kebaikan-kebaikan. Dan dengan tantangan ini, semakin ke sini, banyak mitra-mitra kita yang mulai sebenarnya berubah pola pikir mereka terhadap panti. Nah, ini yang saya harapkan bagaimana jangan sampai kesan masyarakat terhadap panti itu adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang sulit diatur, yang patut dikasihani. Nah, ini kan sebenarnya beban psikologi. Bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengedukasi mereka, mendampingi mereka, memberdayakan mereka. Ya, sekali lagi, mungkin tantangan terberat adalah image masyarakat. Makanya salah satu upaya kita ke depan adalah memberikan edukasi, termasuk kepada para donatur-donatur juga. Jangan hanya memberikan uang, jangan hanya memberikan donasi ke panti, tapi bantulah panti untuk menggunakan dana-dana itu secara efektif untuk pemberdayaan anak panti. Jangan hanya digunakan untuk
membangun panti, tetapi membangun manusianya itu jauh lebih penting. Saya pikir ini yang harus bekerja sama lah ya untuk mengedukasi seluruh masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan ini, dan ya apapun saya tetap berjuang terhadap situasi ini, dan semakin ke sini semakin banyak mitra-mitra kita yang nimbrung bersama bahwa kita membawa perubahan-perubahan juga. Oke. Luar biasa, Pak Martin. Pak Martin, seminggu lagi ini kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus 2020. Ya. Nah, dalam rangka itu, Pak Martin ada pesan untuk orang tua, guru di Indonesia untuk membangun karakter anak-anak bangsa Indonesia ini, Pak. Makna dari kemerdekaan itu yang saya yakini di sini juga. Itu kita merdekakan mereka dari kemiskinan dengan memberdayakan mereka sehingga mereka ada keterampilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memerdekakan mereka dari kebodohan atau keterbatasan dalam berpikir dengan memberikan pendidikan-pendidikan yang tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi bagaimana keterampilan-keterampilan dan terlebih mengenai karakter mereka, karena ini yang membuat mereka hidup, dan juga kemerdekaan untuk mengeksplor berbagai potensi diri mereka. Supaya apa? Bahwa setiap pribadi punya keunikan, biarlah mereka bertumbuh dengan keunikan mereka. Kita tidak bisa menyeragamkan mereka. Maka kepada para praktisi pendidikan, kepada para pimpinan-pimpinan lembaga, kepada para orang tua, mari kita mendampingi anak-anak kita, ya termasuk anak-anak yang diberikan tanggung jawab kepada kita di panti, di asrama, untuk menumbuh kembangkan potensi diri yang ada dalam diri mereka, dan kita bantu mereka untuk bertumbuh secara maksimal, sehingga mereka bertumbuh dan berkembang dari potensi yang ada dalam diri mereka, dan kita menyiapkan satu lingkungan sarana kepada mereka. Dan mari kita memberikan hati yang total kepada anak-anak sehingga mereka juga merasakan bahwa mereka mendapatkan kasih, ya perhatian, dukungan dari kita sebagai orang tua atau sebagai pembina atau sebagai guru. Itu yang menjadi pesan saya di dalam mengisi kemerdekaan, karena di EPO ini kata merdeka itu hampir setiap hari selalu muncul. Iya, iya. Oke. Baik, Bapak Martinus Mesarudigea, pendiri dan Ketua Yayasan Prima Unggul Jakarta, terima kasih atas inspirasinya pada malam hari ini di Face to Face Vitewa dalam tema membangun karakter anak-anak bangsa. Terima kasih inspirasinya sekali lagi. Salam untuk keluarga, Ibu Debi dan anak-anak, kemudian juga anak-anak semuanya, keluarga besar Yayasan Prima Unggul Jakarta. Semoga semakin sukses, sehat selalu, dan luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di Face to Face with Dewa 2 minggu ke depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Terima kasih Pak Martin, luar biasa inspirasinya. Amin.